Pawitan wae Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini yang diawali dengan turunnya hujan ya teman-teman. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya pada pengajian rutin kita di setiap hari Sabtu pagi dan dengan tema yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu bagaimana memikat sesuai dengan syariat. Tentunya ini merupakan tema yang akan bisa kita aplikasikan ya pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sama-sama buka pengajian kita di pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah supaya ilmu yang kita dapat di pagi hari ini bisa kita aplikasikan. Selanjutnya, mangga dipersilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Itu juga di pagi hari ini Allah turunkan kenikmatan berupa rahmat, yaitu hujan dari semenjak malam sampai dengan saat ini. Semoga dengan turunnya hujan ini menambah rahmat-rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutin kita uji pagi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Bandung ini ya. Hari ini kita akan kita bahas tentang tampil memikat sesuai dengan syariat. Ketika kita menampilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan dengan yang lainnya. Maka di saat kita berinteraksi dengan sesama kita, maka tentunya ini harus senantiasa kita jaga bagaimana penampilan diri kita di hadapan saudara-saudara kita. Baik itu secara sejenis ataupun kepada lawan jenis, apalagi kepada yang bukan mahram kita. Nah,
Ketika kita tampil seperti itu, Islam mengajarkan kepada kita bersinggungan dengan fashion kita, busana kita. Ya, walaupun yang namanya penampilan itu bukan hanya dari busana, bagaimana fisik kita, diri kita sendiri yang senantiasa harus kita tampilkan dengan sebaik-baiknya. Artinya bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan kepada kita. Ya, laki-laki khususnya nih, antara kita semuanya, kalau Rasul itu orangnya tegap ya, berjalan agak cepat. Nah, itulah Rasul ketika melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Nah, berbeda dengan seorang wanita, maka tentunya itu semua merupakan satu hal yang senantiasa harus kita pahami, harus kita coba lakukan seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam Islam ya salah satu bentuk tampilan yang harus dilakukan, maka ini tidak lepas daripada busana kita. Apakah busana yang kita pakai itu yang secara Islami itu harus seperti pakaian-pakaian di padang pasir, di Jazirah Arab, ya, atau lain sebagainya. Islam sudah menetapkan kepada kita bahwa busana atau model dari busana khususnya muslimah ya. Kalau laki-laki memang tidak terlalu biasanya nih. Kalau laki-laki itu simpel biasanya ya. Cukup dengan pakaian, kadang-kadang pakainya t-shirt atau ya kaos oblong, kemudian celana ya katun biasa. Itu sudah merupakan bagian daripada syariat yang ditampilkan. Apalagi kalau kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, tentunya kita harus memakai pakaian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan khusus dengan para muslimah, justru ini yang menjadikan perhatian buat diri kita semuanya. Model busana muslimah itu memang tidak ditentukan secara khusus ya. Syariat Islam sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada kita sebagai kaum muslimah untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam berpakaian asal syarat-syaratnya itu memang terpenuhi. Artinya apa? Model boleh apa saja, boleh bagaimana saja, tetapi tetap mengikuti aturan yang telah Islam tetapkan kepada kita. Nah, artinya apa? Meskipun tidak menjelaskan secara detail tentang model yang harus digunakan sebagai pakaian Islami, tetapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa aturan umum yang Ustadz punten suaranya hilang. Halo? Sudah? Ada? Sudah ada lagi? Ada Ustadz, alhamdulillah. Mohon maaf. Ya, kriteria busana bagi seorang muslimah ya tentunya tidak pernah lepas ya dari hal-hal yang mengikuti syariat yang telah ditetapkan kepada kita. Yang pasti yang terpenting adalah memenuhi syarat-syarat sah ya sebagai pakaian yang syar'i. Yang syar'i itu seperti apa? Apakah yang seperti kita lihat busana-busana syar'i seperti itu? Ya, tidak mesti juga. Yang pasti ada syarat-syarat tertentu yang tentunya harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali yang tidak wajib untuk ditutupi seperti yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ada kainnya tidak terlalu tipis sehingga menerawang. Nah, ini pun tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, dari itu semuanya tentu
buat kita, khusus buat seorang muslimah, harus terjaga dengan semuanya. Dari apa? Dari ketertarikan laki-laki atau ketertarikan lawan jenisnya, yang apalagi yang bukan mahram. Nah, secara garis besar ada kriteria yang harus dipenuhi ketika kita memakai busana sebagai seorang muslimah yang senantiasa sesuai dengan syariat. Dan ini yang harus diperhatikan oleh para muslimah tadi. Kenapa? Karena ini bukan hanya sebagai fashion kita, bukan hanya sebagai tampilan menarik saja, tetapi ada unsur-unsur yang merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ada tuntunan syar'i. Tuntunannya adalah itu tetap harus menutup aurat kita. Prinsip yang menjadikan utama buat kita, yang menjadi dasar adalah fashion seorang muslimah, usaha sebagai seorang muslimah, tentunya ini harus dikatakan sebagai syarat untuk memenuhi aturan ataupun hukum dalam Islam. Jadi prinsip utama itu harus menutup auratnya. Nah, syariat untuk menutup aurat inilah telah Allah tetapkan dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Siti Hawa, ya, kalau kita sebutkan istri Nabi Adam alaihissalam tersebut, ketika mereka mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memetik buah khuldi, maka dari itu semuanya Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf, ya. Yakni serta-merta dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Artinya ketika Allah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk mendekati pohon yang dilarang tadi, tetapi Nabi Adam atas godaan iblis laknatullah kemudian mendekati bahkan memetik buah khuldi tadi, maka ketika itu dilakukan, begitu juga langsung Allah Subhanahu wa taala aurat mereka itu terlihat. Mungkin ini bagian daripada ujian yang Allah tetapkan kepada dua hamba-Nya tersebut. Nah, ketika itu juga mereka halu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas perbuatan tersebut. Akhirnya ketika aurat mereka terlihat, mereka menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, berlapis-lapis. Untuk apa? Untuk menjaga auratnya supaya tidak nampak. Nah, bagi kita juga sama, ya, apalagi di zaman saat ini Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, kemudian syariat telah ditetapkan kepada kita, sampai-sampai Rasulullah SAW senantiasa sering mengajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar, ini Asma dari putrinya Abu Bakar itu, ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, kemudian nampak bahwa Asma binti Abu Bakar ini melewat di hadapan Rasul dengan pakaian yang menerawang. Lantas Rasulullah SAW itu menundukkan pandangannya, seraya menyampaikan, wahai Asma, jika seorang wanita telah akil balik, artinya sudah cukup umur, sudah balik ya seorang wanita, maka dia tidak boleh tampakkan darinya kecuali ini dan Rasulullah sambil memperlihatkan kedua telapak tangannya dan memberitahukan tentang wajah. Jadi yang boleh perlihatkan itu wajah dan telapak tangan. Nah, ketika ini terjadi, ternyata ini bukan hanya busana saja yang senantiasa harus diperhatikan. Fashion itu memang penting buat kita. Segala rupa, apalagi yang namanya wanita kan cukup unik ya, wanita itu. Segala rupanya harus matching. Kalau pakai kerudung ya, kerudungnya itu warna hijau, ya disesuaikan juga dengan pakaiannya, dengan gamisnya warna hijau juga, kan tidak elok juga ya, tidak baik juga, tidak kurang bagus lah terlihat warna kerudungnya hijau,
kemudian bajunya warna merah, kemudian ke bawahannya warna biru, kan tidak enak juga. Maka biasanya wanita itu senantiasa suka mencocokkan atas busana yang dia pakai. Kerudung biru atau kerudung hijau, baju hijau. Kadang-kadang sepatunya juga hijau, tasnya juga hijau. Nah, pokoknya mah dicocokkan lah itu semuanya. Namun yang pasti buat kita dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang melihat tempat hendaklah ia menutupi. Artinya kita benar-benar harus menjaga itu semua dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ini semuanya, ada dua golongan manusia yang senantiasa menjadi penghuni neraka. Ini jadi perhatian buat kita ya. Ada dua golongan yang senantiasa akan menjadi penghuni neraka nanti di yaumul qiyamah. Yang sebelumnya tidak pernah melihatnya, yaitu siapa? Sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia. Artinya suka dipakai pecut lah ya, untuk menyakiti seseorang. Orang salah sedikit itu pecut seperti itu, dengan cemeti-cemeti seperti itu, dan cambuk-cambuk seperti itu. Nah, tetapi yang kedua, Rasulullah menyatakan kepada kita, ini bagian daripada bahasan kita tentang busana. Wanita yang membuka auratnya, ya. Kemudian dia berpakaian tipis, menerawang. Kemudian dia berlenggak-lenggok. Kan yang namanya wanita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu mempesona. Makanya ketika dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu akan menjadi perhatian bagi lawan jenisnya. Maka untuk itu, orang-orang seperti itu, wanita-wanita seperti ini, mereka akan menjadi penghuni-penghuni selama dia membukakan auratnya di hadapan Allah. Nah, untuk itu berkaitan dengan ini semuanya, ini bukan menjadi masalah apakah ini merupakan tradisi orang Arab atau bukan. Terlepas dari itu semuanya, syariat telah mengajarkan kepada kita. Kan ada orang yang benci Arab, orang yang benci terhadap pakaian orang Arab. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, bukan pakaiannya yang kita tiru, tapi syariat Islam yang telah mengajarkan kepada kita. Kalau model mau boleh seperti model orang Arab juga. Yang pasti syarat fondasi utama yang harus nantiasa diperhatikan itu adalah bagaimana caranya kita menutupi aurat tadi. Ya. Yang kedua, tahu bagaimana memikat. Artinya dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, dengan model yang sesuai dengan kehendak kita, tapi tidak menyalahi syariat. Semuanya berada dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan ajaran agama Islam. Yang kedua, pakaian itu atau busana itu, ketika kita tampil, ketika kita pakai, tentunya pakaian itu baik laki-laki ataupun perempuan, pakaian itu tidak transparan. Kemudian apalagi wanita itu pakaian tidak boleh transparan dan tidak boleh ketat. Bahasa kitanya makin, jangan memakai pakaian seperti leput. Ya, leput itu kan apa namanya ya, kencang, ya kan, ketat, gitu kan. Tapi juga jangan seperti karung, godo-berangan kemana-mana. Nah, itu ya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan fitrah manusia lah, nyaman kita pakai, tidak ketat dan tidak yang pasti buat kita nyaman. Model persilahkan, apalagi yang namanya wanita sekarang ini banyak model. Tapi yang namanya wanita mah ya kadang-kadang cocok aja ya, bajunya miring sedikit ke kiri atau miring sedikit ke kanan. Coba kalau laki-laki pakai seperti itu, mungkin diketawain oleh orang. Inilah model. Ya busana yang dipakai itu harus senantiasa terjaga daripada tembus pandang. Artinya tidak transparan agar tidak terlihat lakukan bentuk-bentuk tubuhnya. Dan ini yang memang harus senantiasa dijaga dan harus ditutupi. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti dia sudah membukakan auratnya. Ya, seperti itu.
Kalau memilih warna pakaian, itu sesuai dengan selera kita. Misalkan Teh Meli pakai pakaian yang suka biru terus, kan orang beranggapan wah ini mah apa namanya tuh yang suka biru tuh orang yang suka Persib misal, atau warna yang lain, itu kan menjadikan kesesuaian dengan apa ya, bukan keinginan, jadi kesukaan kita. Yang pasti ketika kita memilih warna, bahan, dan pakaian tersebut, maka pakaian itu senantiasa tidak transparan. Ya. Nah, dari itu semuanya juga kita senantiasa menjaga agar pakaian yang kita pakai sebagai seorang muslimah tentunya sangat dianjurkan untuk memilih bahan-bahan yang baik tentu. Kan kalau bahan yang kurang bagus pun tidak enak, ya, tidak enak dipakai oleh kita. Kadang ada bahan yang panas, bahan yang tidak nyaman akhirnya dipakai oleh seorang wanita. Tampil menarik, artinya kita memang sesuai dengan karakter kita. Nah, harus disesuaikan. Kalau para desainer itu senantiasa suka mencocokkan. Kalau orangnya, mohon maaf ya, tidak kurus, artinya dia gemuk misalkan. Kan disarankan pakaiannya itu yang senantiasa ada salur ke bawah. Supaya apa? Supaya tidak terlihat besar. Katanya seperti itu. Kalau menurut desain. Orang yang kecil, salurannya agak ke pinggir supaya dia terlihat tidak terlalu kurus. Dan lain sebagainya. Yang pasti buat kita, buat seorang wanita ketika dia tampil, manusia, wanita itu bekerja, nafkah juga. Nah, ketika ia tampil, maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya ketika dia berjalan, jalannya itu ada-adakan berlegak-legoknya, kemudian memperlihatkan lakukan tubuhnya dan lain sebagainya. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, ketika kita mampu melakukan itu semuanya, menjaga, menutupi aurat, tidak menampakkan auratnya, artinya tidak terlalu ketat pakaiannya, tidak terlalu longgar pakaiannya, kemudian tidak transparan. Nah, ini menjadikan sesuatu hal yang harus senantiasa kita penuhi sebagai bagian syarat supaya kita tampil sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah tidak menyerupai lawan jenis. Kenapa tidak boleh menyerupai lawan jenis? Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebagainya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Kita banyak ya sekarang kita temui sesuai dengan hadis tersebut. Banyak wanita-wanita yang senantiasa menyerupai laki-laki, tampil boy segarupa. Nah, itu menjadikan sebuah permasalahan yang harus senantiasa diperbaiki. Ada juga yang laki-laki menyerupai seorang wanita, ya, lemah lembut, lemah gemulai. Laki-laki itu sifatnya maco. Nah, jadi buat kita ini harus jadi perhatian agar tidak sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa secara eksplisit laki-laki tidak boleh menyerupai, terutama pakaian yang dipakai. Tadi kan tidak enak juga dipandang seorang laki-laki pakaiannya seperti wanita. Ini secara umum Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengupayakan agar pakaian atau busana yang kita pakai itu tidak menyerupai lawan jenis kita. Nah, di samping itu juga etika berpakaian yang perlu kita perhatikan. Bagaimana yang harus kita perhatikan etika? Cukup sederhana, tidak perlu yang mewah-mewah. Yang pasti ketika kita memakainya itu nyaman, enak buat kita, itu sudah mencukupi asal sesuai dengan syariat yang senantiasa telah disampaikan kepada kita.
Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya adalah kesederhanaan adalah bagian daripada keimanan. Ya, ternyata kita hidup sederhana seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sebenarnya orang kaya, orang yang sangat kaya. Bagaimana penghasilan Rasulullah SAW ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, ya. Tapi beliau hidup biasa begitu, sangat sederhana. Nah, ini harus menjadikan teladan bagi kita. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang kaya. Orang kaya itu bukan berarti kita harus nantinya berpakaian serba mahal dan sebagainya, bukan. Tetapi dengan kekayaan kita menjadi seorang yang dermawan, orang yang mampu berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ketiga, setelahnya kita pakaian itu harus menutup aurat. Yang kedua, tidak menampakkan auratnya, artinya tidak ketat, tidak transparan pakaian kita. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis kita. Nah, ada larangan juga nih buat seorang wanita. Nah, secara mutlak, ya memang Rasulullah SAW menyatakan kepada kita tidak memakai parfum bagi wanita. Artinya, kalau di hadapan lawan jenis kita. Nah, ini yang ini menjadikan perhatian buat kita semuanya. Ya. Perempuan manapun yang memakai parfum, artinya berlebihan dianya. Kemudian dia keluar rumah, lantas melewati sejumlah orang agar mencium harumnya, menjadi seorang pezina. Dikatakan oleh Rasulullah itu seperti itu. Nah, artinya adalah dia memiliki niat untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya, lantas dia mempergunakan wewangian di luar batas atau terlalu over atas itu semuanya. Berbeda dengan ketika seorang wanita itu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Berbeda, ya. Nah, dari itu semuanya ini menjadikan perhatian buat kita. Agar apa? Agar kita melaksanakan segala sesuatu itu sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tampil bisa lebih menarik. Apalagi seorang muslimah itu luar biasa. Tampilannya sederhana tapi sesuai dengan syariat. Karena syariat itu hukum agama yang diamalkan. Hukum agama yang diamalkan menjadi aturan-aturan. Kalau seandainya itu menjadi sebuah aturan dan hukum yang harus diamalkan, maka hakikatnya ini merupakan bagian daripada perbuatan baik yang senantiasa akan mendapatkan ganjaran atau pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu buat rekan-rekan sekalian, buat ibu-ibu khususnya, buat teman-teman ahwat di rumah sakit Islam, ibu dan anak, rumah sakit ibu dan anak Al-Islam, hendaknya kita senantiasa menjaga itu semuanya. Nah, seperti dan biasanya kita dipakai seragam ya, seragam yang senantiasa memenuhi unsur-unsur syariat. Insyaallah selama itu tidak ketat, tidak transparan, semuanya menutup aurat dan kemudian tidak menampakkan aurat, insyaallah itu semua merupakan tampil sesuai dengan syariat. Laki-lakinya dengan seragam itu ya terlihat tampan, ganteng, gagah, wanitanya juga sama, ya cantik. Jangan sampai ada laki-laki yang disebut cantik. Wanita juga jangan sampai ada yang gagah wanita ini. Ya dari itu semuanya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, penuhilah 4 syarat ini sebagai bagian penampilan kita, keseharian kita, agar kita tampil memikat sesuai dengan syariat. Insyaallah 4 syarat ini yang harus kita penuhi supaya kita tidak keluar daripada syariat agama Allah, sehingga pakaian yang kita pakai, busana yang kita gunakan bukan hanya menjadi model saja, tetapi itu justru kita mengembangkan dan menyebarkan ajaran Allah di muka bumi. Allahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan
ketika tampil memikat yang sederhana tetapi sesuai dengan syariat ini, insya Allah akan menjadi baik. Seperti Pak Era ya, tampilnya kan memikat ya, dengan kumis dijaga, gitu. Ada TAan, ya kan, terjaga semuanya. Ada juga yang lain, luar biasa. Yang kita jaga. Semoga apa yang dikeluarkan sebagai panduan buat diri kita semuanya sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Itu mungkin Teh Meli ya, pemaparan materi kita, tampil memikat sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan kita semuanya sesuai dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh para salafus saleh kepada kita dan contoh teladan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bermanfaat ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kita ada waktu sekitar 10 menitan. Mudah-mudahan jadi ilmu nantinya buat kita semua. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Nah baik, selanjutnya mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung chat atau bisa langsung aktifkan audionya. Mangga teman-teman, jika ada yang ingin didiskusikan. Oh ya Ustadz, sebelumnya ingin bertanya nih Ustadz, kalau untuk seorang perempuan sendiri, selain yang aurat yang bukan mahram itu adalah wajah dan telapak tangan, kemudian kalau suara, Ustadz gimana tuh? Suara yang lembut misalkan ya, nah itu apakah aurat juga atau bagaimana gitu? Jadi bagaimana sih kita sebagai perempuan gitu ya, kalau misalkan jika benar itu aurat, terus bagaimana seperti itu. Kemudian bagaimana interaksi kita dengan yang bukan mahramnya, apakah ada batasannya atau seperti apa? Itu Ustadz mungkin untuk mengawali diskusi kita. Iya, suara buat wanita itu memang aurat. Ketika aurat itu suara tadi kita pergunakan dengan pertama kita sampaikan omongan kita, ucapan kita mendayu-dayu. Orang yang mendayu-dayu dia seolah-olah dia merayu kepada lawan jenis kita. Nah, ini yang menjadikan ketidakbolehan bahwa suara itu dipergunakan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita beraktivitas, ngobrol dengan sesama kita, dengan rekan kerja kita seperti biasa, insya Allah itu bukan termasuk bagian daripada larangan buat kita semuanya. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pertanyaan kedua, batasannya seperti apa ketika kita bergaul dengan lawan jenis kita, terlebih-lebih di tempat pekerjaan kita. Nah, selama itu berkaitan dengan hubungan kerja kita, kemudian dengan aktivitas pekerjaan kita, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan ketika kita berada berduaan dalam sebuah ruangan tutup, maka itu tidak disarankan dan itu tidak boleh menurut aturan yang berlaku. Kalau kita ngobrol di hadapan semua, ada ikhwannya, ada laki-lakinya, atau ada akhwatnya, ada wanitanya, boleh, silahkan saja. Tetapi kita tetap harus mampu menjaga daripada ikhtilat. Kita pun menjaga daripada hal-hal yang akan mendatangkan fitnah buat kita semua. Begitu antara hubungan laki-laki dengan wanita. Pekerjaan rutin kita. Begitu teknologi. Suara tetap menjadi aurat, tetapi aurat itu bukan berarti kita tidak boleh bersuara. Bagaimana coba kalau seandainya kita dalam sebuah institusi pekerjaan, kemudian wanitanya diam semuanya, tidak ada komunikasi, itu pun tidak seperti itu. Ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas jawabannya.
Selanjutnya sudah ada yang mengacungkan tangan dari tadi ya sepertinya. Mangga kepada Bu Aan untuk mengaktifkan audionya. Atur nuhun Teh Meli. Pak Ustadz, mau nanya, ini kan kalau perempuan bersolek merias wajah. Nah, niatnya kita kalau bekerja itu agar agar terlihat dewasa, meyakinkan, karena kita berhubungan dengan, kalau saya sih perawat ya, jadi berhubungan dengan pasien. Jadi kalau punten Ustadz, kalau polos banget kepercayaannya kurang gitu. Itu menurut persepsi saya. Jadi seperti yang punten, seperti anak mahasiswa misalnya yang belum lulus. Beda dengan kalau yang bekerja. Kalau menurut saya, kalau tampil merias wajah itu kan tampak dewasa, jadi biar pasien tuh meyakinkan kalau kita tindakan atau kita memberikan edukasi tuh meyakinkan gitu Ustadz. Beda berpengaruh kalau menurut saya. Itu bagaimana Ustadz, boleh tidak gitu? Nuhun. Iya, ketika seorang wanita bersolek itu memang tidak dilarang selama itu tidak berlebihan, ya. Tetapi, nah tadi niat apa yang senantiasa kita tanamkan dalam diri kita? Kalau dalam dunia pekerjaan, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan pasien kita, apalagi tadi kalau seandainya kita memberikan edukasi, nah Islam juga kan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu menyukai kepada keindahan, ya, kecantikan. Maka untuk itu ya harus tetap terjaga itu semuanya. Coba kalau, mohon maaf nih, seorang wanita di RSIA, kemudian dia tidak pernah berdandan, wajahnya kusem, tidak nyaman dan tidak enak dipandang oleh pasien kita. Maka itu berpengaruh juga buat pelayanan. Tapi yang harus diperhatikan ketika kita bersolek, ketika kita berdandan, ya sewajarnya dan secukupnya. Kan tidak perlu bahasanya tuh ya, tidak perlu menor, ya cukup sajalah. Apalagi tadi kan bisa dibedakan. Seorang yang baru lulus, dia tidak memiliki kedewasaan. Nah, ketika kita bersolek, mungkin kedewasaannya akan lebih diperhatikan oleh pasien tadi, sehingga apa yang kita edukasikan akan lebih mudah diterima. Berbeda dengan seperti kita dianggap sebagai orang atau anak kecil nanti. Tapi tetap kalau buat kita, bahwa ketika kita tampil tidak boleh apa adanya. Jadi ya selayaknya lah sebagai seorang wanita yang menyukai sebuah keindahan, tetap harus menjaga itu semua. Tapi tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu menjadikan tidak baik buat diri kita. Demikian, Teh An ya. Atur nuhun Ustadz. Jazakallah khair Ibu Aan atas pertanyaannya dan juga kepada Ustadz atas jawabannya. Terima kasih sekali ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Ibu Aan menutup pengajian kita di pagi hari ini. Mangga kepada Ustadz, pilih ada closing dulu Ustadz. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita harus memilihkan bukan kepada lawan jenis kita, niatan bahwa kita melakukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan memperhatikan syariat yang telah ditetapkan kepada kita semuanya. Baik itu laki-laki kalau laki-laki dari mulai besar sampai lupa. Yang kedua, tidak boleh transparan karena itu akan menimbulkan fitnah buat yang lainnya. Yang ketiga, ini harus menjadikan perhatian juga buat kita, tidak menyerupai lawan jenis kita. Ya. Kalau wanita tidak memakai pakaian laki-laki, kalau laki-laki tidak menggunakan pakaian lawan jenisnya. Kemudian tidak boleh melakukan hal-hal over segala rupa. Ya,
tidak boleh berlebihan dalam melakukan busana dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah selama itu berada dalam koridor syariat, semuanya tetap diperbolehkan oleh Allah dan Rasul kepada kita, supaya kita tampil maksimal, memberikan pelayanan yang terbaik, dan semoga apa yang kita pergunakan menjadikan nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal salih buat kita semuanya. Tetap semangat dan semoga Allah melindungi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dan bisa menjadi pahala yang terus mengalir bagi Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah rekan-rekan untuk pengajian di pagi hari ini telah kita laksanakan. Marilah kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, khususnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yun ya. Ustaz.